saya Diana Fairatul Siti Ruqoyah, NIM E2019-3126. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Perekonomian Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam atau Perekonomian 4 Sektor. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama, sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua yaitu sektor perusahaan yang terdiri atas kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor. Disebut kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dalam perekonomian terbuka 4 sektor, akan mewujudkan 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua yaitu aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain, yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan, dan mendapatkan tersebut digunakan untuk yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa yang diperlukan perusahaan dalam negeri. Kedua, membayar pajak. Ketiga, mengimpor, membeli barang impor. Keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat expenditure, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Yang kedua yakni impor. Dalam analisis makroekonomi, diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Maka makin tinggi pendapatan nasional, maka besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.